Hai, jumpa lagi di Neng Review. Oke, udah lama banget aku nggak update video. Jadi hari ini aku mau kasih tahu kira-kira kalau kita itu mau pasang behel, apa aja yang mesti jadi pertimbangan kita. Jadi long story short, aku itu udah pasang behel sejak tahun lalu. Ini udah masuk tahun kedua. Jadi sekarang itu udah 18 bulan sejak aku pasang behel, dan ini perubahannya. Aku sebenarnya cukup puas banget sama perubahan yang terjadi dan perkembangan gigi aku ini gitu. Jadi dari awal yang dia itu posisinya tuh gigi kelinci, dimana dua gigi ini kayak majunya depan banget. Sekarang dia udah mulai rapi dan juga rata gitu. Nah, tapi kira-kira nyesel nggak sih pasang behel? Sebenarnya sepanjang perjalanan itu sampai sekarang mau dibilang tidak pernah nyesel sih, enggak juga ya, pernah juga nyesel. Apalagi kalau misalnya pas kita tuh di habis kontrol itu kan kayak rasanya tuh agak sakit dan ketarik gitu ya. Oke, so inilah beberapa hal yang mesti jadi pertimbangan kita sebelum kita mulai pasang behel. Jangan sampai kita nyesal di tengah jalan ya. Yang pertama adalah tujuannya. Jadi kita harus tahu jelas kenapa kita perlu pasang behel, supaya kalau misalnya di tengah jalan kita itu merasa kayak aduh saya nggak kuat ya, aduh ini kok kayaknya sakit banget ya atau gimana, kita bisa ingat lagi tujuan awal kita pasang behel itu kenapa, biar itu jadi motivasi kita, biar kita tetap semangat berjuang di perjalanan behel kita. Yang kedua, kalian wajib survei dan juga mempertimbangkan mengenai jenis behel dan juga tempat kalian pasang behel gitu. Jadi aku waktu awal-awal itu sempat survei ke beberapa klinik mengenai harga, mengenai produknya, dan mengenai sebaiknya pasangnya itu sama spesialis atau dokter gigi biasa gitu. Sebenarnya yang penting dokter gigi mereka juga bisa pasang, cuman aku merasakan progres dengan dokterku yang sekarang. Jadi aku pasang di spesialis ortodontik. Yang aku rasakan adalah setiap aku kontrol aku merasakan ada progres. Jadi pas aku kontrol dokternya bakalan kasih tahu hari ini tindakannya itu ngapain aja dan tujuan yang mau dicapai itu apa gitu. Sehingga setiap kali kontrol aku nggak merasa sia-sia walaupun ya perjuangannya lumayan berat gitu. Dan dari awal pun kita mesti survei kira-kira budgetnya itu berapa, awal pemasangan itu berapa, dan mana sih jenis behel yang kira-kira bakalan cocok nih masuk sama budget kita, dan juga behel mana yang kira-kira nggak terlalu mengganggu juga untuk keseharian kita gitu. Dan ketika kita survei pun kita jangan cuman lihat oh ini invest di awalnya murah nih, tapi kita lupa bahwa setiap bulan itu kita perlu ada tindakan kontrol gitu, dimana setiap bulan berarti akan ada pengeluaran yang harus kita perhitungkan juga. Jadi itu perlu diperhatikan. Yang ketiga, kita harus bertanya pada diri kita, apakah kita siap untuk komitmen ini. Memang sih pasang behel itu bukan yang seumur hidup gitu, tetapi ini adalah long time investment menurutku. Jadi kayak dari awal kita pasang itu kan bukan yang sehari dua hari ya, tapi kayak tergantung kita bisa setahun, bisa 1,5 tahun, bisa 2 tahun gitu. Jadi tanyakan ke diri kita apakah kita siap. Dan yang terakhir, jangan berharap begitu selesai pasang behel, behelnya dilepas kita bisa happy-happy, kita bisa bebas, dan itu bakalan permanen selamanya tanpa perawatan sama sekali. No, tidak seperti itu. Setelah konsultasi nih, jadi setelah kita lepas behel pun, kita perlu pakai yang namanya retainer gitu. Nah, retainer itu fungsinya apa? Jadi gigi kita ketika dipakein behel itu tuh dia kayak istilah dia dipaksa untuk ke posisi yang bukan posisi awal dia, dipaksa untuk rapi lah gitu. Sehingga ketika kita awal lepas dia itu kayak belum terbiasa loh sama posisi baru dia gitu. Sehingga dibutuhkan pakai retainer itu selama 1-2 tahun pertama, selama full day kecuali pada saat kita makan, untuk membiasakan gigi kita itu di posisi barunya. Barulah setelah 2 tahun atau 1 tahun pakai retainer tadi, kita baru boleh agak legaan sedikit nih. Oh ya udah, pakai retainernya nggak usah full day nih. Kita boleh pakai retainernya hanya pada saat malam hari atau pada saat tidur aja. Seperti itu. Jadi teman-teman, sebelum kita pasang behel, perhatikan dan tanyakan lagi sama diri kita sendiri,
apakah kita benar-benar butuh dan kita siap untuk komitmen jangka panjang ini. Karena pasang behel itu, satu, budgetnya lumayan gede, menurutku sih lumayan gede ya. Yang kedua, kita juga butuh lebih ekstra dalam membersihkannya, dalam gosok gigi, dan setiap habis makan minimal kita tuh wajib banget kumur-kumur, karena dia kan kalau nggak kebersih sampai ke dalam itu kan malah bisa menimbulkan yang namanya karang gigi gitu. Dan yang terakhir itu pasang behel itu setiap kontrol menurutku sih sakit ya. Aku ambil yang kayak konvensional, jadi lumayan berasa, sehingga kalau misalnya kita komit dari awal, seberat apapun mudah-mudahan kita siap. Seperti itu ya, buat teman-teman yang mau behel atau yang lagi behel, semangat untuk perjuangan dan perjalanan behelnya. See you guys in the next video, bye bye.